Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi, Sosial Humaniora, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun ajaran 2022-2023 dari Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Oktaviani Dwi Karlina, NIM 2019-12135 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proker unggulan saya pada KKN tahun 2022-2023, di mana saya mengambil tema pertanian, yaitu menanam bibit pepaya menggunakan media polybag. Didampingi oleh DPL Ibu Siti Masfuah, SPD MPD. Berikut videonya. Keuntungan dari menanam menggunakan media polybag yaitu yang pertama mudah dipindahkan, kedua cocok untuk lahan sempit, ketiga cara menanam lebih mudah, keempat harganya terjangkau. Proses pencarian dan pembelian bibit pepaya California. Yang pertama ada bibit pepayanya, kemudian plastik polybag, kemudian campuran tanah dan pupuk, kemudian tempat penyiraman, dan yang terakhir ada sekop. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu memasukkan campuran tanah dan pupuk ke dalam polybag yang akan saya gunakan. Saya memasukkan campuran tanah dan pupuknya menggunakan alat yaitu sekop, di mana dalam satu plastik polybag kurang lebih saya memasukkan 8-9 sekop campuran tanah dan pupuknya. Bisa dilihat dalam video, saya memasukkan campuran tanah dan pupuknya tidak sampai penuh ke dalam plastik polybagnya. Hal ini saya lakukan karena nantinya bibit pepaya yang akan saya tanam masih ada sedikit tanahnya, sehingga bibit tersebut masih mempunyai tempat untuk menanam dan memasukkannya ke dalam polybag, dan polybagnya juga tidak penuh dengan campuran tanah dan pupuknya. Langkah kedua yaitu mengajak masyarakat Desa Tompo Mulyo untuk melihat bagaimana cara penanaman menggunakan media polybag yang baik dan benar. Di sini saya menanam bibit pepaya California. Saya memindahkan bibit pepayanya ke dalam polybag yang sudah saya siapkan, yang sebelumnya sudah saya isi menggunakan campuran tanah dan pupuk. Kemudian sebelum saya memasukkan bibitnya, saya membuat ruang dulu di dalam polybagnya. Kemudian saya menekan-nekan tanah yang ada pada bibit pepayanya seperti pada video. Hal ini bertujuan agar tanah yang ada pada bibit pepaya tidak berserakan dan hancur saat dimasukkan ke dalam polybag yang sudah saya siapkan. Sebelum dimasukkan ke dalam polybag, plastik yang membungkus bibit pepayanya dibuang terlebih dahulu agar tidak mengganggu pertumbuhan pepaya nantinya. Di sini saya dibantu oleh dua teman saya, ada Mbak Alvina dan juga ada Mas Ilham yang mengambilkan polybag. Selanjutnya di sini saya mengajak salah satu peserta yaitu Bapak Sutopo untuk mempraktekkan langsung penanaman bibit pepaya ini ke dalam polybagnya. Yang dilakukan oleh Bapak Sutopo itu sudah benar. Beliau mengambil plastiknya terlebih dahulu, kemudian baru memasukkannya ke dalam
polybagnya dan menekan-nekan agar pohonnya tidak gampang tumbang. Saya mengajak Bapak Sutopo ini sampai polybag yang disiapkan habis. Dan di sini sekali lagi beliau melakukannya dengan benar, mengepal-ngepal terlebih dahulu, baru mengambil plastik pembungkusnya dan kemudian baru menanamkannya ke dalam polybagnya. Selanjutnya, di sini saya menyiram bibit pepaya yang sudah saya tanam bersama salah satu warga tadi. Dan di sini ada salah satu warga bernama Ibu Rahmawati. Beliau menyaksikan saya menyiram bibit pepaya yang sebelumnya sudah saya tanam bersama beberapa warga yang menjadi peserta dalam penanaman bibit pepaya menggunakan media polybag. Selanjutnya ini adalah kondisi tanaman setelah 1 minggu penanaman. Dan berikut adalah testimoni dari salah satu warga. Untuk penanaman tanaman di polybag ini banyak keuntungannya seperti yang dilakukan oleh mbak-mbak ini. Di antaranya lebih mudah untuk mengontrol dari bibit-bibit tanaman ini agar tidak terserang penyakit. Saya kira ini tepat sekali untuk lahan-lahan sempit untuk kita bisa mengontrol tanaman